Kalau kita mengunjungi tempel, biara, kuil, tempat ibadah Taois di Vietnam, China, atau Korea, dan shrine-shrine di Jepang, pasti pernah melihat hiasan bangunan atau patung kirin. Dan pertanyaan akan muncul, ini makhluk apa sih? Kok bentuknya aneh gini? Kirin dalam bahasa Jepang dan Qilin dalam bahasa Mandarin adalah makhluk yang paling langka, suci, dan paling dihormati dalam mitologi Asia Timur. Bentuknya menyerupai gabungan antara beberapa hewan yang di Eropa tuh dikenal dengan nama Chimera. Perawakan antara satu kirin dengan kirin lainnya selalu beda, jadi nggak ada yang persis sama. Pada umumnya yang kita kenal tuh kepalanya seperti naga bertanduk rusa, badan kuda tapi bersisik, kaki rusa, dan ekornya tuh seperti sapi. Selain itu, tubuhnya diselubungi oleh api, tapi apinya ini nggak panas. Orang bilang tuh api suci. Tadi disebutkan kalau kakinya tuh seperti rusa, bukan kaki naga yang bercakar tajam. Di sini melambangkan kirin tuh mempunyai hati yang baik dan tidak pernah mencelakai. Kirin selalu berperilaku lembut dan tidak makan daging alias vegetarian. Tidak pernah menyakiti makhluk lain walaupun sekecil serangga. Sewaktu berjalan pun dia nggak bakalan merusak rumput karena dia jalannya itu melayang dan setiap langkah-langkahnya itu menciptakan awan-awan kecil sebagai pijakannya. Karena kesucian dari kirin ini, makanya di tempat-tempat suci seperti shrine dan tempat-tempat ibadah, kita sering melihat dekorasi dan patung dari kirin. Bukan aja di tempat ibadah, bahkan dekorasi batu giok dan segel kekaisaran juga menggunakan ukiran kirin ini sebagai simbol kebijaksanaan. Kirin ini hanya muncul pada zaman keemasan atau zaman yang damai, di mana pemimpin negara adalah orang yang bijaksana, adil, dan baik hati. Kalau belum ada pemimpin yang baik hati dalam negara tersebut, berarti kehadiran kirin ini menandakan kelahiran calon pemimpin besar atau orang yang luar biasa bijaksana. Pernah dengar unicorn kan? Nah, kirin ini disebut juga unicornnya orang Asia Timur. Kirin termasuk salah satu makhluk legendaris atau pelindung dunia sesuai dengan arah mata angin dalam mitos Jepang atau China. Secara umumnya, makhluk pelindung legendaris itu hanya 4, yaitu Seryu, Byakko, Suzaku, dan Genbu. Seryu disebut juga Azure Dragon atau Qinglong, Byakko disebut juga White Tiger atau Paihu, Suzaku disebut juga Vermilion Bird atau Juche, Genbu disebut juga Black Tortoise atau Xianwu. Tapi dalam ajaran Feng Shui dan metode 5 elemen, ada elemen kelima yaitu kirin sendiri, yang posisinya di tengah. Setiap makhluk suci ini mewakili elemen, warna, dan arah mata angin tersendiri. Seryu warna hijau dan biru di arah timur yang mewakili elemen kayu, Suzaku warna merah di selatan yang mewakili api, Byakko warna putih di barat yang mewakili logam, Genbu warna hitam di utara yang mewakili air, lalu yang kelima tuh kirin warna kuning, posisinya di tengah yang mewakili elemen tanah sebagai simbol sentral dari alam semesta. Menurut mitosnya, kirin ini makhluk surgawi yang selalu bersama dengan dewa dan dewi. Sewaktu turun ke bumi, jiwa suci mereka ini bisa mempengaruhi areal sekitaran mereka. Kirin juga bisa membedakan mana orang yang jahat dan mana orang yang baik. Secara alami, mereka akan memilih dekat bersama dengan orang yang baik dan bijaksana. Kirin akan selalu melindungi orang yang seperti ini dan memberikan berkah kekayaan dan kebahagiaan. Pada zaman Kaisar Kuning, yaitu kaisar yang mengembangkan peradaban China secara pesat dahulunya, Kirin bersama dengan 4 makhluk pelindung lainnya, Seryu, Byakko, Suzaku, dan Genbu, datang ke taman kerajaan. Hal ini melambangkan betapa luhurnya Kaisar Kuning pada waktu itu. Kirin juga memegang peranan penting dalam memajukan peradaban China pada zaman pemerintahan Kaisar Kuning ini. Ada satu kisah pada suatu saat Kaisar Kuning sedang duduk di tepi Yellow River atau Huanghe alias Sungai Kuning. Dia memandangi airnya yang sangat kotor. Tiba-tiba Kirin muncul dan menyentuh air dari sungai ini. Air sungainya pun berubah menjadi jernih banget yang membahagiakan hati dari sang kaisar. Setelah itu, sisik-sisik tubuh Kirin ini bercahaya dan membentuk serangkaian simbol yang menjadi dasar tulisan Mandarin. Jadi mitosnya tulisan aksara Mandarin itu sumbernya dari Kirin. Setelah itu, ada juga mitos mengenai munculnya Kirin sebelum kelahiran Konfusius, seorang filsuf China. Pada waktu itu, Kirin datang memberikan gulungan yang terbuat dari giok kepada ayah Konfusius sendiri. Dalam gulungan ini tertulis bahwa anak ini akan memiliki kebijaksanaan seorang kaisar. Jadi, anak ini harus dilatih dan diajari dengan baik. Selain cerita yang baru saya sebutkan, ada juga cerita mengenai Raja Dongmyong selaku pendiri kerajaan Goguryeo Korea.
Dalam mitosnya, dia tuh menaiki Kirin sebagai tunggangannya. Untuk saat ini, dekorasi atau hiasan Kirin banyak digunakan di mana-mana. Ada yang bilang kalau dekorasi Kirin akan membawa rezeki, kebahagiaan, dan perlindungan. Selesai sudah pembahasan kita mengenai Kirin. Sebenarnya waktu pertama kali saya riset mengenai Kirin ini, aku lagi cari tahu apa itu Kirin dalam legenda Jepang. Tapi semua informasi menarik saya ke mitologi China seperti yang saya ceritakan barusan. Yap, seperti biasa, semoga cerita yang saya bawakan ini bermanfaat dan maafkan saya jika ada kata-kata yang salah. Saya Hendra dari Behind the Story. Mohon pamit dan jumpa lagi pada video selanjutnya. Bye-bye!